Shalom, perkenalkan saya Astriana Tonbesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ilmiah. Terkait dengan produktivitas, tenaga kerja sebagai pelaksana operasi sangat menunjang tujuan, efisiensi, dan efektivitas. Rancangan atau job design merupakan rincian isi dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup mengerjakan tugas, bagaimana tugas dilaksanakan, di mana tugas dikerjakan, dan hasil yang diharapkan. Pendekatan dalam rancangan kerja antara lain yang pertama, manajemen ilmiah atau scientific. Manajemen yang diperkenalkan oleh F.W. Taylor merupakan aliran efisiensi, konsep labor specialization, pendekatan sistematis dan logis terhadap rancangan kerja, standar kinerja dan teknik dalam pengukuran kerja perorangan atau per kelompok. Yang kedua ada pendekatan perilaku. Mulai diperkenalkan pada akhir tahun 50-an oleh Frederick Herzberg yang mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk kompleks yang perlu pendekatan tertentu untuk menanganinya, yaitu dengan memperhatikan faktor perilaku dan pemenuhan kepuasan terhadap kemauan serta keinginan manusia. Dalam penyusunan rancangan kerja, perlu mempertimbangkan antara lain yang pertama, job enlargement atau perluasan kerja. Yang kedua ada job enrichment atau pengayaan kerja. Dan yang ketiga ada job rotation atau pergantian atau perputaran kerja. Nah, yang ketiga ada pendekatan sosioteknis. Diperkenalkan oleh Eric Ries 1963, di mana pengembangan kerja tidak semata-mata mencerminkan teknologi yang paling ekonomis, tetapi juga memperhatikan faktor sosial tempat karyawan bekerja. Pendekatan ini tidak hanya untuk merancang tugas, tetapi juga merancang penyelenggaraan organisasi keseluruhan. Bila produksi ataupun kualitas menurun, maka perbaikan yang harus dilakukan adalah mengganti supervisi, memilih pekerja, dan menjalankan sistem penghargaan. Yang berikut ada analis metode. Untuk menganalisa metode rancangan kerja terdapat beberapa alat bantu yang sering digunakan, antara lain bagan proses aliran atau flow process card. Yang kedua ada bagan pekerja mesin atau worker machine card. Dan yang ketiga ada bagan proses kelompok atau gang proses card. Dan yang berikut ada studi gerakan. Dalam merancang sebuah pekerjaan dikenal dengan istilah yang disebut studi gerakan. Terdapat 4 teknik yang digunakan dalam studi gerakan, yaitu yang pertama, prinsip studi gerakan. Di situ mengatur prinsip penggunaan tubuh manusia, prinsip pengaturan tempat kerja, dan prinsip desain mesin atau peralatan. Yang kedua ada analis terblik. Dengan menggunakan elemen dasar, gerakan yang diibaratkan huruf alfabet disusun membuat kata. Dan yang ketiga ada studi gerakan makro. Mempelajari gerakan melalui gambar atau film, contoh olahraga. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya Dewi Kotrul Bardia. Saya akan menjelaskan mengenai kondisi kerja. Untuk merancang pekerjaan, salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan adalah kondisi kerja. Beberapa hal yang mempengaruhi antara lain, yang pertama faktor fisik, yang kedua temperatur dan kelembapan. Untuk temperatur atau suhu yang optimal berkisar antara 20-27 derajat Celcius, sedangkan kelembapan berkisar antara 30-50 derajat Celcius. Yang ketiga ventilasi, yang keempat pencahayaan. Menurut Sanders, untuk pekerjaan yang tidak sering dilakukan, tingkat cahaya berkisar antara 100-200 lux atau 10-20 Fc. Sedangkan untuk perakitan barang kecil atau halus berkisar antara 2000-5000 lux. Yang kelima, warna. Merah untuk hangat, kuning untuk segar, biru untuk sejuk, hijau sering untuk rumah sakit, merah untuk daerah bahaya, ungu untuk daerah bahaya radiasi, dan kuning untuk daerah berhati-hati.
Yang keenam, suara dalam kantor sekitar 60 dB. Tidak boleh bekerja di atas 90 dB selama 8 jam berturut-turut. Selanjutnya, pengukuran kerja atau work measurement. Ada 3, yaitu yang pertama, studi waktu. Yang kedua, standar waktu yang ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, pengambilan sampel kerja. Produktivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja dari manajemen operasi. Produktivitas merupakan kemajuan dari perubahan dalam proses transformasi sumber daya atau input menjadi barang atau jasa, yaitu output. Produktivitas dibagi menjadi 5. Yang pertama, produktivitas faktor tunggal. Yang kedua, produktivitas multifaktor. Yang ketiga, masalah pengukuran. Yang keempat, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kelima, produktivitas dan sektor jasa. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.